Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Baik, adik-adik sekalian, eh, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya, dan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan materi kita terkait dengan ekonomi zakat dan wakaf ya. Jadi salah satu concern pemerintah itu adalah bagaimana manajemen, ya, bagaimana pengembangan, bagaimana pengaturan daripada keuangan sosial syariah. Ya. Nah, salah satu yang menjadi keuangan sosial yaitu adalah zakat. Ya. Kenapa? Karena zakat ini adalah merupakan hal yang sangat urgen di dalam agama kita. Ya. Kenapa? Karena zakat ini memiliki dimensi yang luar biasa. Ya, jadi pertama dia memiliki dimensi ibadah karena dia adalah merupakan salah satu rukun Islam. Yang ketiga, ya, setelah syahadat dan zakat, berarti zakat ini adalah merupakan salah satu pondasi di dalam keislaman kita. Ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Ya, makanya di dalam hadis kan dikatakan bahwa bunyal Islamu ala khamsin, bahwa agama Islam itu dibangun atas 5 pilar. Ya, ya, bunyal Islamu ala khamsin, atas 5 pilar, 5 rukun. Ya, nah rukun ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Ya, adalah hal yang apalagi namanya menjadi pondasi, menjadi apalagi namanya menjadi penyangga daripada keislaman kita. Nah, bahaya kalau misalnya pondasi ini tidak ada. Nah, yang pertama itu adalah syahadatu Allah ilaha illallah. Jadi pintu masuk kita ke dalam Islam itu adalah dengan mengucapkan ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita masuk ke dalam Islam, maka ada kewajiban-kewajiban yang kita akan laksanakan. Ya, yang pertama itu adalah sholat, ya, yang kita kenal dengan sholat 5 waktu. Nah, inilah menjadi fardu yang menjadi wajib bagi umat Islam. Nah, kemudian yang kedua, sholat ini sifatnya adalah dimensinya adalah vertikal, dia ibadah mahdah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga itu adalah syahadah wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Nah, ternyata zakat ini adalah merupakan rukun Islam yang ketiga. Bahkan di dalam Al-Quran, ya, hampir kita temukan setiap kali kita mendengarkan atau setiap kali kita membaca ayat-ayat perintah melaksanakan sholat, ya, maka itu biasanya dibarengi dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini menandakan bahwa antara sholat dengan zakat ini adalah sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan. Ya, maka kita ketika belajar sejarah dahulu itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kemudian banyak dari kalangan kaum muslimin itu kemudian tidak mau membayar zakat, ya, dikarenakan karena Rasul sudah meninggal, ya, sehingga mereka mengatakan saya tidak mau membayar zakat karena Rasul sudah meninggal. Nah, padahal di dalam Al-Quran inna salataka sakanul lahum, jadi Nabi itu setiap orang mengeluarkan zakat dia mendoakan. Nah, itulah sehingga banyak di antara kaum muslimin pada waktu itu yang tidak mau membayar zakat. Nah,
Akan tetapi Abu Bakar yang seorang kita kenal sebagai orang yang lemah lembut malah ya justru sangat keras terhadap orang-orang yang tidak mau membayar zakat ini. Sampai Abu Bakar mengatakan, "Lauqatilanna man farraqa bainas salati wa zakat." Pasti saya akan memerangi antara orang yang ya mau memisahkan antara zakat sholat dan zakat. Ya, jadi sangat luar biasa penting sekali memang. Nah, kemudian yang keempat yang menjadi pilar daripada keislaman kita itu adalah apalagi namanya saumur Ramadan. Ya, berpuasa pada bulan suci Ramadan. Dan yang kelima adalah apalagi namanya al-hajj, ya, jadi menunaikan ibadah haji tentu saja bagi orang yang mampu. Nah, zakat juga sebenarnya di sini dimensinya adalah nanti kita akan mempelajari bahwa zakat juga itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Jadi tidak semua dari kalangan kaum muslimin itu wajib untuk mengeluarkan zakat, tetapi yang mengeluarkan zakat itu hanya orang-orang tertentu, kadar tertentu dan waktu-waktu tertentu. Ya, jadi itulah definisi zakat, ya. Jadi semalun, ya, jadi harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu pada orang tertentu, itu kemudian diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, itulah zakat, ya, definisi zakat secara umum, ya. Nah, sekarang saya akan share materi terkait dengan zakat ini. Jadi pada hari ini kita akan membahas saja pengertian dan pengaturan daripada zakat. Ya, nah, karena di Indonesia sendiri sudah sangat lengkap terkait dengan pengaturan daripada zakat ini, ya. Jadi sudah ada undang-undangnya, mulai dari undang-undang apalagi namanya nomor berapa ya? Yang jelas yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, sekarang saya share materinya terkait dengan zakat. Nah, ini. Oke, zakat, ya. Nah, baik adik-adik sekalian, yang saya jelaskan tadi bahwa inilah keunggulan dan kelebihan daripada Islam ini. Jadi dia mengatur sedemikian rupa hubungan kita antara Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana hubungan kita kepada sesama manusia. Nah, kemudian yang kedua, bahwa di dalam kehidupan kita ini tidak semua nasib kita sama. Ya. Jadi saya ulangi bahwa di dalam kehidupan kita di dunia ini itu tidak semua nasib kita sama. Jadi ada orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segi harta, ya, sehingga mereka mempunyai akses terhadap harta yang banyak. Kemudian ada juga di antara kita yang agak susah untuk mendapatkan kelebihan atau harta itu. Ya. Oleh karena itu kita kenal ada yang disebut dengan orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Iya. Tetapi ini adalah merupakan sunnatullah, sesuatu yang alami di dalam kehidupan umat manusia. Ya. Sesuatu yang alami di dalam kehidupan umat manusia dimanapun. Ya. Pasti akan ada orang yang kaya dan ada orang yang miskin. Ya. Ada orang yang memiliki the have dan ada yang the have not. Ya, memiliki dan tidak memiliki. Nah, disinilah letak bagaimana agama Islam ini mengatur sedemikian rupa itu, bahwa jangan lupa orang yang kaya, orang yang memiliki harta itu, di dalam harta itu ada titipan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum yang duafa. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ya. Bahwa di dalam harta kalian itu, di dalam harta-harta mereka itu hakun, ya, ada hak, ya, lisaili wal mahrum, ya, kepada orang-orang yang meminta dan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, nah disinilah bagaimana Islam itu sangat adil, bahwa kita sebagai orang yang kaya misalnya kalau memiliki kelebihan harta, jangan lupa bahwa ada orang-orang yang miskin yang membutuhkan uluran tangan kita. Nah, inilah salah satunya melalui zakat ini, ya.
Nah, terkait dengan pengertian zakat, di dalam pengaturan Indonesia itu telah memiliki undang-undang pengelolaan zakat. Nah, yang saya sebutkan tadi adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ya tentang pengelolaan zakat. Ya, ada singkatan yaitu UU-PZ, itu artinya Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Indonesia ya. Nah, yang mencabut undang-undang pengelolaan zakat sebelumnya. Ternyata memang dari tahun 99 itu sudah ada undang-undangnya tentang zakat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Nah, itu dikeluarkan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Jadi sudah ada pembaharuan dari undang-undang tersebut sebelumnya. Jadi ada penyempurnaan lah. Ya, ada penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tadi. Ya. Nah, dikeluarkannya UU-PZ, Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dilandasi oleh pertimbangan karena negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu ya, pasal 29 ya. Ya, jelas sekali di situ bahwa memang negara itu memberikan kepada kita kemerdekaan ya bagi tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agama kita ya. Oleh karena itu sangat disupport sekali. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mengeluarkan zakat kita. Nah, kenapa? Karena memang negara punya wewenang untuk itu. Ya, salah satunya misalnya juga pengelolaan haji. Ya kan memang wajib negara untuk melindungi itu, memfasilitasi kita. Ya, memfasilitasi apalagi namanya keyakinan kita untuk menjalankan keyakinan kita dengan baik, dengan tertib, dengan nyaman. Itu. Oke. Nah, penunaian apalagi namanya zakat ini ya penunaian zakat bagian dari ibadah dan merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang saya katakan tadi bahwa memang zakat ini tidak semua ya, jadi zakat ini tidak semua umat Islam dibebankan kepadanya ya, tetapi zakat ini hanya dibebankan kepada orang-orang yang mampu, ya, orang-orang yang memiliki nisab, orang yang cukup haulnya. Ya, jadi nanti mungkin kita akan belajar tentang itu ya. Ya, berapa nisabnya untuk zakat itu, kemudian jenis-jenis zakat apa saja. Nah, itu tapi sekarang kita akan ini saja dulu. Jadi secara pengantar dulu. Nah, tentang zakat ini. Jadi tidak semua diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, tapi hanya sebagian dari umat Islam, yaitu mereka yang mampu, yang cukup nisabnya untuk mengeluarkan zakat. Nah, tidak ada perbedaan di kalangan para ulama tentang wajibnya zakat bagi orang Islam yang mampu karena telah ditegaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya, jadi jelas sekali, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya. Ambillah ya sebagian zakat mereka, ya tidak sebagian daripada harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat ya. Kata-kata khuz min amwalihim sadaqatan di sini menurut para ulama itu artinya adalah zakat ya. Sedekah bermakna zakat. Tutahhiruhum biha ya, untuk mensucikan mereka. Ya, jadi ternyata zakat ini luar biasa. Jadi untuk mensucikan mereka, mensucikan harta mereka dan sekaligus mensucikan jiwa mereka dari sifat kekikiran, dari sifat-sifat yang tercela yang sifatnya batiniah. Ya, itu ya. Nah, dalam hadis juga banyak sekali tentang kewajiban untuk melaksanakan zakat. Ya. Nah, zakat, infak, sedekah adalah amalan yang menyimpan filosofi besar dalam kajian ibadah, ya, atau hukum Islam. Jadi luar biasa kajian-kajian filosofinya ini tentang zakat ini. Menunaikan zakat, infak, dan sedekah merupakan upaya mendidik. Jadi
kajian filosofinya adalah bagaimana zakat ini, infak dan sedekah ini adalah bagaimana merupakan upaya untuk mendidik, menundukkan dan melatih jiwa untuk mengalahkan kecintaan terhadap harta dan ketergantungan terhadapnya. Ya. Ini jelas sekali ya. Jadi luar biasa Islam ini. Jadi bagaimana melatih kita, mendidik kita, menundukkan jiwa kita untuk mengalahkan kecintaan terhadap harta. Karena kita tahu bahwa memang namanya manusia itu alami sekali ketika dia cinta terhadap harta. Tetapi manakala cintanya terhadap harta ini sudah mengalami ketergantungan dan cintanya sudah sangat luar biasa, mengalahkan cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada yang lainnya, maka ini tentu akan menjadi malapetaka tersendiri. Bisa jadi dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta, tetapi ingat bahwa ketika sudah menghalalkan segala macam cara, maka disinilah akan timbul kecemburuan sosial, akan timbul malapetaka, akan timbul bencana. Oleh karena itu perlu di dalam jiwa kita, cinta kita terhadap harta itu adalah alami, tetapi jangan sampai kecintaan kita itu justru kita menghalalkan segala cara. Nah, salah satunya ini adalah ketika kita mendapatkan harta, kita mengeluarkan harta kita dan kita yakin bahwa harta ini adalah merupakan titipan, merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang saya jaga. Yang tentu akan saya manfaatkan untuk apa? Adalah saya manfaatkan untuk bagaimana saya sampai kepada kehidupan yang selanjutnya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga nanti dengan lebih baik. Iya, jadi itu ya. Nah, zakat, infak dan sedekah diyakini dapat menumbuhkan kepercayaan dalam diri orang Islam bahwa apa yang ada di sisinya, di sisi Tuhannya lebih baik dibandingkan dengan harta yang berada di dalam genggamannya. Ya. Jadi kita mengeluarkan harta, kita mengeluarkan zakat kita, itu akan menimbulkan kepercayaan diri kita bahwa apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan ketika kita akan dibangkitkan nanti pada hari kemudian itu jauh lebih baik daripada kenikmatan-kenikmatan dunia yang kita dapatkan di dunia ini. Tapi tentu saja kita juga sebagai seorang muslim harus menjadi orang yang memiliki harta. Ya, supaya kita tidak menjadi orang yang meminta zakat, tetapi bagaimana kita menjadi seorang muzaki. Supaya apa? Supaya kita menjadi seorang muslim yang punya kepercayaan diri, yang punya izzah, yang punya apalagi namanya kepercayaan diri yang luar biasa. Karena kita sebagai seorang muslim memang salah satu kewajiban kita, rukun Islam itu adalah membayar zakat. Berarti secara tidak langsung sebenarnya Tuhan memerintahkan kita untuk menjadi orang yang menguasai ekonomi, ya, menguasai harta supaya kita bisa berinfak, bersedekah, berzakat. Ya. Nah, selanjutnya ya, oke, ya. Selanjutnya adalah UU PZ atau Undang-Undang Pengelolaan Zakat mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Jadi harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha. Jadi bukan sebenarnya harta yang dimiliki oleh per individu saja, tetapi badan usaha itu juga wajib mengeluarkan zakat. Jadi misalnya kita punya perusahaan, kita memiliki CV, kita memiliki PT, ya. Kalau kita sudah cukup nisab sampai haulnya, maka wajib kita mengeluarkan zakat daripada perusahaan kita. Nah, itu nanti cara perhitungannya bagaimana, itu bisa kita lihat nanti di akuntansi zakat. Misalnya ada aktiva lancar dikurangi pasiva lancar. Nah, itu baru kalau misalnya setelah dikurangi aktiva lancarnya dengan pasiva lancarnya itu, kewajiban lancarnya itu, kalau ada dia keuntungannya di situ,
kelebihannya, kemudian cukup nisabnya, cukup haulnya, maka wajib untuk dikeluarkan. Nah, itu nanti di akuntansi keuangan bisa dilihat nanti. Nah, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam yang kita kenal dengan 8 asnaf atau 8 golongan itu. Nah, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat. Ya, jadi ternyata selain daripada zakat ini ada juga yang disebut dengan infak, yaitu harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi misalnya dia berinfak untuk pembangunan jalan, untuk apalagi namanya, untuk makanan orang-orang yang setelah melaksanakan misalnya sholat Jumat, atau infak yang lainnya untuk anak yatim dan lain-lain sebagainya, ya, untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah adalah harta atau non harta, ya. Jadi kalau sedekah dia jauh lebih umum. Jadi dia bisa sifatnya kita harta kita berikan atau non harta. Misalnya tabassumu kali wajhi akhika sadaqah. Jadi senyum kita, ya, itu bisa menjadi sedekah. Menyingkirkan duri dari jalanan itu juga adalah merupakan sedekah. Ya, jadi setiap hal yang bernilai manfaat kepada sesama kita itu adalah merupakan sedekah, baik dia berupa harta maupun non harta. Itulah kalau sedekah, ya, seorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Jadi saya kira itu, ya. Kemudian mendasarkan pada pengertian tersebut, zakat dapat dimaknai bagian dari infak wajib, ya. Sedangkan sedekah bermakna lebih luas karena tidak hanya menyangkut harta yang sifatnya materi, namun juga non harta, ya. Perbedaan lain, infak dan sedekah lebih fleksibel, ya, baik dari sisi waktu, penerima maupun jumlahnya. Ya, kalau zakat tadi kan ada 8 golongan yang berhak. Selain itu tidak boleh. Nah, kalau infak sedekah itu lebih fleksibel, waktunya kapan saja kita mengeluarkan, jumlahnya berapa saja, kemudian waktunya kapan saja, iya, dan siapa saja bisa diberikan infak sedekah, muslim, non muslim, baik itu miskin, kaya, boleh saja kita berikan kalau infak, ya. Nah, sedangkan zakat ada ketentuan yang tegas terkait dengan penerima dan besarnya zakat. Ya, jadi jumlah zakat itu sudah diatur, ada nisabnya, ada haulnya, siapa penerimanya itu sudah jelas, ya. Berbeda dengan infak dan sedekah. Jadi tolong ini harus dicatat baik-baik, ya. Jadi terkadang misalnya mahasiswa ada yang ditanya apa perbedaan zakat, infak, sedekah, itu masih belum paham, padahal mereka misalnya sudah ujian konferen, ya, sudah mau selesai. Jadi harus betul-betul dari sekarang ini saya mau menekankan bagaimana memahami dari awal, ya. Nah, kemudian undang-undangnya juga betul-betul harus dipahami. Selain daripada undang-undang pengelolaan zakat tadi, saat ini pengaturan pengelolaan zakat, infak dan sedekah juga diatur dalam PP atau peraturan pemerintah, ya. Jadi turunan daripada undang-undang itu kemudian dibuatkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang, ya, peraturan pelaksana undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, serta peraturan Menteri Agama dan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Peraturan Menteri Agama ditunjuk oleh UU PZ, Undang-Undang Pengelolaan Zakat terkait pengaturan tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat sebagaimana ketentuan agama. Jadi PP ini mengamanahkan, memandatkan kepada Kementerian Agama untuk terkait dengan tentang syaratnya, syarat sahnya mengeluarkan zakat, tata cara perhitungan zakat itu diserahkan kepada Kementerian Agama. Sedangkan peraturan Badan Amil Zakat Nasional diperlukan sehubungan dengan fungsi dan kewenangan Badan Amil Zakat Nasional. Jadi bagaimana fungsinya dalam pengelolaan zakat, mulai dari pengumpulan, pendistribusian, ya, ataupun bagaimana evaluasinya. Ya, jadi itu, ya, pengumpulan, pendistribusian. Nah, itu Basnas diperlukan sehubungan dengan fungsi dan kewenangan. Ya, Basnas sebagai lembaga non struktural yang bersifat mandiri dengan tugas melaksanakan pengelolaan zakat secara nasional. Ya, jadi memang fungsi dari Basnas. Nah, kemudian nanti Basnas ini boleh membentuk cabang.
Ya, jadi ada Basnas pusat, kemudian ada Basnas di wilayah setiap provinsi, kemudian setiap provinsi melantik setiap Basnas di setiap kabupaten bisa melantik Basnas atau apalagi namanya UPZ unit pengumpul zakat yang ada di bawah di kecamatan, yang ada di badan usaha dan lain-lain sebagainya. Jadi itu. Nah, Undang-Undang Pengelolaan Zakat mengatur 6 asas dalam pengelolaan zakat untuk meningkatkan efektivitas. Ya, jadi tujuan daripada Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sebenarnya adalah bagaimana agar supaya ada efektivitas dalam pengelolaan zakat. Ya, ada efisiensi. Ya, jadi itu ya, efektivitas dan efisiensi. Bagaimana ketercapaian? Ya, apalagi namanya pengelolaan zakat. Kemudian bagaimana pengelolaan dananya supaya lebih efisien, jangan membengkak pendanaannya, supaya betul-betul bisa terjadi pendayagunaan zakat ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Ya. Mewujudkan manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Ya, asas-asas tersebut adalah, ya, jadi ini ada 6 asas dari pengelolaan zakat ya. Ya. Manfaat pertama adalah syariat Islam. Ya, asasnya harus berdasarkan syariat Islam. Ya kan tidak mungkin juga zakat ini pasti karena dia adalah merupakan perintah di dalam agama Islam, maka tentu harus berdasarkan kepada syariat Islam. Ya. Kemudian yang kedua harus bersifat amanah. Ya, tentu. Jadi dalam pengelolaan zakat ya tentu harus amanah. Iya. Ya, apalagi namanya tentu dalam agama kita amanah ini adalah merupakan hal yang sangat urgen yang dipikul oleh setiap individu ya. Yang diartikan bahwa pengelola zakat harus dapat dipercaya. Kenapa? Karena masyarakat kalau tidak percaya mana mungkin dia mengeluarkan zakatnya ya kepada badan amil zakat ya. Nah, undang-undang selanjutnya mengatur tentang pengelolaan zakat dengan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi beserta tugas, tanggung jawab, dan fungsi masing-masing lembaga pengelola. Ya, terkait lembaga pengelola akan dibahas dalam sub tentang lembaga pengelolaan zakat. Ya, jadi itu ya. Nah, kemudian yang kedua ya di syariat Islam, kemudian amanah itu asas-asasnya. Kemudian yang ketiga adalah kemanfaatan. Ya, jadi zakat ini tidak boleh asal-asalan saja, tetapi harus jelas kemanfaatannya apa. Ya. Jangan sampai tidak bermanfaat terhadap masyarakat. Makanya bagaimana zakat dikelola secara asas kemanfaatan. Ya. Jadi betul-betul bermanfaat kepada para penerima zakat, para mustahik, sehingga bisa meningkatkan diri mereka kalau perlu dari mustahik menjadi muzaki, dari penerima zakat menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Ini kalau perlu seperti itu, supaya tidak tergantung lagi dengan pemberian zakat ini. Nah, bagaimana zakat dikelola supaya bisa memberikan kemanfaatan seperti itu. Kemudian keadilan. Ya, adalah pengelola zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil. Ya, ini juga terkadang jadi masalah. Jadi ada masyarakat yang merasa bahwa dia tidak mau mengeluarkan zakatnya kepada Basnas karena merasa bahwa dia tidak adil. Jadi dia hanya memberikan misalnya kepada orang-orang terdekatnya atau orang-orang tertentu. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi asas keempat ini adalah asas keadilan di dalam pendistribusian penyaluran daripada zakat. Nah, kepastian hukum, ya, bahwa dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki. Ya, jadi itu ya, jadi harus ada kepastian hukum bahwa betul-betul yang mendapatkan itu adalah mustahik. Nah, kemudian terintegrasi, ya, jadi memang sekarang ini pengelolaan manajemen itu memang selalu dibutuhkan hal yang terkoneksi, terintegrasi antara satu dengan yang lain supaya lebih efektif dan efisien tadi ya. Nah, bahwa pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi ada Basnas pusat, ada Basnas provinsi, ada Basnas kabupaten, ya selanjutnya ada UPZ di bawah. Ya. Nah, atau mungkin ada di tempat lain yang independen seperti lembaga amil zakat, ya seperti lembaga amil zakat Muhammadiyah, NU, Wahda, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada akuntabilitas yang dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan pengelolaan zakat. Jadi betul-betul pengelola zakat ini
amil zakat ini, Basnas ini harus mempertanggungjawabkan, harus mensosialisasikan ya apa yang telah dilakukan. Ya, mulai dari pencatatan keuangan, pengumpulannya, pendistribusiannya, kemudian itu harus dilakukan secara akuntabel. Ya. Nah, asas-asas dalam pengolahan zakat di atas memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain. Tepat kiranya menempatkan asas syariat Islam sebagai asas yang pertama karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Sehingga pengelolaannya pun tidak bertentangan dengan syariat Islam. Nah, saya kira itu ya, apalagi namanya, asas selanjutnya adalah bahwa pengelola zakat harus dapat dipercaya akan terkait dengan asas-asas selanjutnya. Ya, pengelola zakat dapat dipercaya ketika melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara terintegrasi, bermanfaat, berkeadilan, dan akuntabel. Ya, pengelola zakat dapat maksimal melakukan semua hal tersebut tentunya dengan jaminan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan tugasnya sehingga mendapat kepercayaan khususnya dari muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, yang mempercayakan kewajiban zakatnya pada lembaga pengelola zakat. Nah, saya kira itu hal-hal yang terkait dengan pengertian zakat pertama pada hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya yang membahas tentang apalagi namanya materi selanjutnya ya, yang sebagaimana yang sudah saya bagikan. Saya kira itu saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.